Baik, selamat datang di channel Pesona NTT. Hari ini kita episode perdana dalam podcast. Jadi ini kita baru gagas podcast episode pertama. Dan narasumbernya itu adalah sahabat kami sendiri yang sudah lama kami juga sangat kenal dekat ini. Mungkin teman-teman di luar belum kenal, nanti akan kita perkenalkan juga. Sebagai episode perdana kami berharap bahwa ini nanti ke depan bisa berkembang lebih panjang umurnya. Jadi hari ini istimewa bagi kami karena ini adalah sahabat dekat kami yang sudah lama kami kenal, sangat dekat sekali. Kami menyapanya dengan Kakak Dus. Boleh toh Kakak Dus? Boleh. Sapanya apa yang pas untuk Kakak Dus kira-kira? Kakak Dus juga boleh. Kakak Dus lebih familiar. Apa kabar Kakak Dus? Kabar baik. Kabar baik ya. Terima kasih sudah undang untuk hadir di podcast ini. Ya, siap. Kami juga senang itu Kakak Dus hadir tuh. Jadi supaya diskusinya, cerita-ceritanya kita mengalir lebih santai. Jadi sapa Kakak Dus. Jadi Kakak Dus mungkin penonton kita juga ingin tahu sebenarnya Kakak Dus ini siapa. Jadi kita silakan Kakak Dus untuk memperkenalkan diri. Silakan Kakak Dus. Baik, terima kasih. Saya bisa dikenal di teman-teman itu bisa dipanggil Dus Bria. Ya, ya. Saya kelahiran Melaka. Oh ya, orang Malaka berarti ya. Orang Melaka. Saya kelahiran Melaka. Jadi saya di Kupang ini kurang lebih sudah dari 99, berarti sekarang sudah berapa tahun? 99 ya. 24 20 tahun lebih. Sudah jadi tuan tanah lah di Kupang. Seperti itu. Oke. Boleh tahu kalau ke Kupang itu hari apa sebenarnya kemudian memilih menetap di Kupang? Alasan memang sekolah datang ke sini 99 itu kita ke sini karena kuliah. Iya ya. Kuliah. Jadi sejak 99 kita ke Kupang. Kemudian setelah selesai kuliah, kemudian sempat kembali ke Melaka. Iya ya. Sempat kembali ke Melaka kurang lebih 2 tahun. Habis mungkin tidak mungkin Kupang lebih ini ya, sehingga kembali ke Kupang. Lebih tertarik. Kupang lebih ini ya. Magnetnya lebih kuat mungkin. Lebih kuat mungkin. Iya. Jadi begitu ya. Kalau waktu itu kembali ke Melaka dalam urusan apa? Atau setelah kuliah mungkin mau cari-cari peluang atau seperti apa? Namun saat itu kita kembali ke Melaka ada kerjaan sih. Iya. Ada pekerjaan yang saya jalankan di sana, tapi kemudian tidak bertahan juga pekerjaan itu. Boleh berbagi pekerjaan apa yang? Ya sepertinya intinya pekerjaan lah, ada pekerjaan ya. Kita jalankan saat itu. Bukan karena ada masalah ya? Saya pikir masalah setiap usaha apapun itu pasti ada, tapi kemudian sekitar tahun 2000 berapa ya? 2008, 2009 itu saya kembali ke Kupang. Gitu. Oke, luar biasa. Ini kita di podcast ini kan kita berharap bahwa ada inspirasi nih, ada inspirasi dari Kakak Dus yang mungkin bisa mendorong anak muda kemudian mereka untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih luar biasa, wow gitu. Minimal ya inspirasi lah dari Kakak Dus. Bisa cerita soal pekerjaan mungkin sebelum sampai ke hari ini Kakak Dus dulunya seperti apa? Kalau soal ini menyangkut kisah hidup. Kisah hidup, boleh. Mengisahkan atau kita mau ya sharing, berbagi di sini juga saya pikir ini memang dulu kehidupan saya secara pribadi memang sangat-sangat ya tidak terlalu memprihatinkan, tapi memang setelah kuliah itu namanya kita baru mau cari kerja tapi satu hal yang membuat saya secara pribadi tidak pernah menyerah dalam kehidupan ini bahwa saya orangnya tidak pernah menyerah. Kemudian saya juga orangnya selalu ingin mencoba sesuatu. Nah, rasa penasaran itu loh.
Kasih Iya, iya. penasaran untuk mau cari tahu, oh ada hal-hal yang saya coba. Ya, Apapun itu saya coba, intinya bahwa apapun yang kita laksanakan itu atau yang saya laksanakan itu tidak tidak merugikan orang lain itu yang paling penting untuk saya. oke. Jadi poinnya di situ, bekerja apa saja yang penting apa tidak merugikan orang. merugikan Tapi boleh tahu, Kadus basic pendidikan dan lain-lain? Saya background atau latar belakang pendidikan saya S1 sarjana pertanian. Sarjana pertanian. Cocok nih jadi petani milenial. Iya. Terus? Memang apa ya, kita ya awal-awal kuliah setelah tamat itu ya pengen mau menjadi petani modern. Iya, Tapi mungkin saya tidak ini bisa, mungkin nasibnya tidak di ke situ jadi. Oh iya, iya. Kalau sekarang saat ini kan petani itu juga menjadi perhatian besar pemerintah sebenarnya kan, apa mengarah kepada swasembada pangan dan lain. Perhatiannya juga luar biasa. Jadi memang banyak orang yang kemudian misalnya lulusan dari itu kemudian tidak ke petani, tapi itu bukan apa ya, karena jalan orang beda-beda menurut saya begitu. Jadi kalau Kadus berpikirnya seperti apa sampai out of the box seperti ini? Saya memang untuk ketika saya memulai dengan ya, kehidupan saya untuk mulai dari karir dan pekerjaan segala macam itu memang ya, jatuh bangun juga sih kita memulai sesuatu yang apa ya, namanya juga usaha ya kan. Usaha ini kalau kita memulai dan menjalankan dengan hati yang tulus, ikhlas, itu pasti rezeki akan dengan sendirinya datang. Berkat itu pasti ada. Yang penting apa yang kita lakukan itu kita tulus dulu. Kalau kita tidak tulus, berarti kita istilahnya hati setengah-setengah dengan apa yang kita lakukan. Itu. Tapi penonton kita ini ingin tahu sebenarnya Kadus ini dulu sampai sekarang mulainya dari mana, kerjanya mulai dari mana, itu juga penting supaya mereka tahu. Misalnya usaha yang saat ini saya jalankan sebelumnya itu sampai seperti saat ini lika-liku sampai artinya sampai menemukan yang posisi seperti ini, passion mungkin. Oh ya, saya setelah tamat itu saya kemudian yang namanya harapan orang tua di mana saja itu setelah tamat itu inginnya anaknya jadi PNS. Rata-rata di mana-mana kan rata semua apalagi NTT. Iya. Rata-rata itu setelah tamat itu harapan orang tua itu maunya jadi PNS. Itu menjadi target utama orang tua itu. Iya. Jadi memang kemudian setelah kita tamat, setelah selesai kuliah dan kemudian yang kita sempat tes juga, tes PNS berapa kali ya? Berkali-kali. 2 kali atau 3 kali. 2 kali atau 3 kali. Tapi memang mungkin ya, kurang beruntung. Tidak beruntung. Kurang beruntung. Kalau tidak ya beruntung di tempat lain. Beruntung di tempat lain. Jadi sempat tes beberapa kali untuk itu PNS itu, tapi sampai umur sudah cukup lagi. Tidak mau ya kita jadi bisa lagi harus banting setir ya, orang bilang harus banting setir karena mau tes PNS tidak bisa lagi kan kita umur sudah lewat. Jadi mau tidak mau ya kita harus banting setir. Swasta kita pasti harus swasta itu kita jalankan. Oke. Baik, jadi Kadus ini agak malu-malu sebenarnya mau cerita soal latar belakangnya, tapi kami mengenalnya baik sekali. Jadi Kadus ini salah satu pekerja keras. Menurut kami dia semua bisa sebenarnya. Kerja apa saja semua bisa. Kadang-kadang di antara kami teman-teman yang akrab dengan beliau itu kadang-kadang lihat, oh ini orang semua bisa, mau musik, mau ini kerja apa, otomotif segala macam, sampai urusan yang sampai sekarang ke jahit itu juga beliau bisa, Pak. Jadi menurut kami ini adalah salah satu sahabat, kakak, abang kami yang mungkin bisa menginspirasi banyak orang. Baik Kadus, kita lanjut ya. Soal tadi sudah bahas soal pekerjaan dan lain-lain. Kadus sekarang ini kan lagi apa? Setelah mencari kemana-mana kita cerita soal banyak hal tadi, tapi yang kami tahu tuh Kadus ada
satu usaha namanya Amo Konveksi. Itu mungkin idenya kemudian latar belakang kan dari mana? Kan Kadus ini kan orang basicnya pertanian. Kemudian terakhir kan punya apa konveksi yang saya kira jauh sekali dari ilmu dengan pekerjaan itu. Iya. Yang relevannya agak jauh sedikit. Mungkin Kadus bisa cerita. Memang awal untuk kita bangun usaha ini memang awalnya dari istri saya. Oh iya iya. Karena istri saya itu dia latar belakang pendidikan dari SMK, khusus busana. Iya iya. Khusus busana. Jadi ketika itu kami sama-sama dari tahun 2010. Iya iya. Kemudian awal-awalnya dia masih kerja ikut orang dulu. Iya iya. Ya waktu walaupun dengan gaji yang pas-pasan, tapi saya bilang kamu harus bertahan dengan kondisi itu. Intinya kamu belajar untuk ambil ilmunya dulu. Iya iya. Dan tujuan saya targetnya ke sana, kita untuk membuka usaha ini. Bikin usaha sendiri Ya, gitu bikin usaha target. sendiri. Iya. Sehingga dia juga cukup menekuni itu. Jadi kemudian masuk tahun 2012 itu kita memberanikan diri dengan pengetahuan apa adanya, dengan modal apa adanya, kemudian dengan peralatan mesin apa adanya, itu mulai membuka itu. Iya iya. Tahun 2012. 2012. Oh. Waktu itu mulai itu konsepnya seperti apa? Sendiri bikin tempat kecil-kecilan atau seperti apa? Kita mulai awal itu memang kita buka jahitan di rumah dulu seperti itu. Kita awalnya kita memang saat sebelum kita buka di pinggir jalan, sebelum kita buka di pinggir jalan itu kita sambil istri bekerja dengan orang lain, sambil kita buka jahitan di kontrakan. Kan waktu itu masih kontrak, di kontrakan. Jadi kita masih buka sambil buka, ya orang punya celana-celana lubang yang mau dijahit tambal apa ya kita bantu. Nah, itu. Jadi kemudian sambil bekerja tentang 2012 itu saya tanya istri bagaimana kita mulai sudah kok? Iya iya. Mulai apa? Nah, dia bilang, belum berani istri sebenarnya. Istri belum berani. Buka usaha toh? Oh iya. Maksud bikin usaha dalam bikin tempat sendiri. Bikin tempat sendiri maksudnya. Kita membuka tempat sendiri minimal di pinggir jalan lah, supaya orang bisa lewat, bisa lihat. Awal-awal dia tidak berani juga, tapi karena dukungan yang sangat kuat dari saya waktu itu bekerja masih sebagai karyawan swasta di luar. Ya, ya. Jadi ya kita buka sudah mulai tepatnya di Maret 2012 itu kita mulai buka. Dengan mesin apa adanya konvensional, mesin-mesin kecil. Mesin kecil ya. Nah, itu kita buka pertama itu hanya 2 mesin. Mesin jahit yang kecil itu 1 dengan mesin overasnya 1. Itu saja. Jadi kita modal nekat saja untuk buka ini. Gitu. Tapi sekarang kan sudah mengarah ke konveksi. Mungkin penonton kita banyak yang tidak tahu konveksi itu seperti apa. Mungkin harus jelaskan soal konveksi, lalu nanti kita flashback lagi ke belakang. Konveksi ini kalau secara umum, ada 3 macam. Yang pertama itu orang istilahnya maklon. Maklon itu kita menggarap pekerjaan yang diberikan oleh konveksi lain, yang mereka yang dapat orderan. Kemudian karena kebanyakan orderannya terlalu banyak, sehingga mereka offer ke kita untuk kita bantu garap. Nah, itu kita maklon. Maklon itu kita garap pekerjaan yang diberikan oleh konveksi lain untuk kita garap. Tapi itu memang kita menjalankan itu kalau kita memang punya baru memulai biasanya. Kalau baru memulai dan kita punya jaringan yang berhubungan dengan promosi tempat kita masih sangat minim, itu berarti biasanya orang memulai dengan cara itu. Yang kemudian yang kedua itu konveksi istilahnya by order.
Artinya ada orderan masuk, kita garap, kemudian itu selesai kita serahkan. Nah, jadi untuk saat ini usaha yang kita jalankan itu adalah sistem by order. By order. Artinya ada pekerjaan masuk, hanya ada bukan kelemahan tapi semacam tantangan lah. Ya. Nah, karena sistem by order ini kita dikejar waktu. Karena target, misalnya orang mau event harus pakai hari ini. Pakaian yang dipakai hanya 1 hari saat itu saja. Jadi mau tidak mau kita kerja harus selesai. Harus selesai. Kalau tidak, berarti kalau tidak selesai tepat waktu, maka orang tidak bisa pakai lagi ini pakaian karena pakaian yang di order hanya dipakai saat event itu saja. Gitu. Jadi itu sistem by order. Ini kita sudah punya jaringan, kemudian memperkenalkan tempat kita juga sudah baik sehingga banyak yang kenal. Nah itu. Jadi orang sudah mulai sistem order langsung ke tempat kita. Nah, kemudian ada 3 lah. Yang ketiga itu adalah sistem itu kita produksi, kemudian kita jual sendiri. Itu sudah besar itu, punya modal yang besar, harus punya tempat usaha yang besar, harus punya gudang, harus punya stok bahan baku segala macam, harus punya modal yang besar. Saat ini kita masih berada di level 2 nih. Siap. Artinya level 1 sudah selesai. Tapi begini, apa penonton supaya tahu. Jadi usahanya, kira-kira saya bisa meringkas seperti usahanya Kak Dus itu dimulai dari buka usaha menjahit. Menjahit itu sendiri, bikin tempatnya sendiri, dari kondisi mesinnya hanya 2, lalu kemudian sekarang berkembang ke sangat yang lebih besar, itu ke konveksi, sudah ke arah yang lebih besar. Kira-kira begitu ya. Oke. Boleh tahu itu untuk yang bekerja di situ, pekerjanya berapa, kemudian yang kita punya peralatan yang punya tuh apa saja itu? Untuk saat ini kita memang awal kita buka itu kita sendiri yang turun tangan, kita sendiri yang kerja, kita sendiri yang garap. Waktu itu istri sendiri yang menjahit sendiri, mengukur, menjahit, potong segala macam. Itu istri yang itu. Nah, kemudian mungkin karena kita sudah mulai membuka di pinggir jalan, sudah banyak yang mulai tahu tempat kita, pekerjaan sudah semakin banyak. Sepertinya kita butuh bantuan tenaga kerja untuk bisa membantu pekerjaan. Sehingga waktu awal itu kita merekrut 2 tenaga kerja, kemudian semakin ke sini permintaan juga sudah semakin banyak, sehingga saya sebelumnya hanya sistemnya membantu saja, istri bekerja dan ini saya hanya bantu belanja bahan segala macam itu, saya hanya membantu saja. Nah, kemudian pada tahun 2019 itu ada sedikit ini, ibu juga ada gangguan, ada sakit, sehingga usahanya tetap jalan. Saya juga tetap bekerja di tempat lain, sebagai karyawan swasta. Saya melihat ini pekerjaan semakin banyak, terus kontrol pekerjaan di tempat usaha yang kita bangun ini semakin kurang maksimal, sehingga saya pada tahun 2019 semakin kesini tahun 2021 atau 22 itu saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan. Nah, memang agak sedikit berisiko juga karena ketika itu memutuskan untuk berhenti bekerja dari sebagai karyawan swasta, berarti kita juga harus siap untuk gaji bulanan tidak ada lagi, terus lain-lain tidak ada lagi. Harus siap dengan tanam kaki sudah untuk ini pekerjaan. Jadi tahun 2021 saya dari istirahat dari tempat kerja, saya mulai fokus untuk usaha yang kita bangun. Mulai fokus dan saya melihat wah ini karena pekerjaan kita semakin ke sini kita mengarah kepada pakaian-pakaian PDL. Nah, yang untuk
Semi dinas. Iya, semi dinas yang untuk di lapangan, pakaian dinas lapangan lah ini PDL kan itu. Permintaan semakin banyak, saya melihat peralatan yang kita gunakan juga masih mesin-mesin yang istilahnya konvensional, yang mesin-mesin lama yang ini yang kecil, sehingga saya dengan modal yang ada, saya mulai pengadaan mesin-mesin industri. Oh, mesin industri. Mesin industri. Sehingga membantu pekerjaan kita Itu lebih cepat ya? Ini lebih cepat, terus anyaman mesinnya juga semua lebih rapi. Lebih rapi, oh, ya. Artinya dari untuk kualitas pekerjaan juga. Iya. Sehingga kemudian kita turunkan pertama itu 4 mesin, kemudian karena kebutuhan pekerjaan semakin besar dan ini ya kita tambah karyawan mau tidak mau, sehingga hingga saat ini ya karyawan kita ada 10 orang. 10 karyawan. Ya, 10 karyawan. Iya. Mesinnya juga 10 berarti? Mesinnya ada 8. 8 mesinnya. Ada yang bagian finishing toh? Finishing untuk itu. Nah, packing, setrika, packing dan lain-lain. Bagian finishing lah, finishing. Nah, yang lainnya untuk bagian jahit. Penunjang lainnya, mesin penunjang lainnya apa lagi? Yang punya sama konveksi. Kita berhubungan dengan kita punya produk utama itu pakaian-pakaian yang pakaian lapangan, ya. Seperti untuk pakaian-pakaian semacam sales marketing, itu kan harus bordir. Perlu bordir. Jadi kalau waktu itu kita mesin bordir juga ini kita masih belum jangkau waktu itu, jadi kita masih kerjasama dengan teman-teman yang punya mesin bordir. Nah, jadi setelah kita garap bagian bordir, kita offer ke mereka bayar bagian bordir. Nah, gitu. Habis semakin kesini, wah ini kita harus punya mesin ini. Sehingga karena bayar bordir juga pasti mahal juga. Iya kan? Untuk bayar artinya bayar kalau misalnya pekerjaan dari kita kasih ke tempat orang lain, kita punya cost tambahan juga besar. Jadi pertimbangan itu kemudian beli mesin bordir. Ketika kita bagian bordir kita kasih ke teman-teman yang lain yang punya mesin untuk bantu, maka berpengaruh kepada harga. Oh iya. Nah, jadi mau tidak mau harga yang kita pasang, kita berikan untuk pelanggan itu harus ada yang bisa menutupi pos bagian bordir. Gitu. Sehingga permintaan ke sini semakin banyak dan ya mau tidak mau kita harus punya mesin bordir itu. Sehingga 2023 awal Januari kemarin kita mulai turunkan mesin bordir, sehingga hingga saat ini sangat membantu lah mesin itu untuk kelancaran usaha. Oke. Berarti semakin mantap nih. Oke, Kadus, kita nanti pasti akan lanjut banyak kali nanti kita diskusikan. Mudah-mudahan ini menginspirasi banyak orang. Jadi Kadus ini kan kalau kita cerita dari awal tadi itu basicnya itu dari sarjana pertanian ya. Kemudian sekarang bikin usaha jahit sampai tingkat konveksi ini. Tapi ada sih cerita-cerita lucu mungkin yang kesalahan pekerjaan, kemudian ada komplain dari orang karena Kadus kan tidak punya basic itu. Jadi mungkin kita bisa berbagi ini. Kan tadi saya lihat cerita bagus semua itu. Tapi kan ada hal-hal yang mungkin di luar dari ada tidak itu? Namanya ini kan kita usaha jasa Pak. Iya. Ini usaha jasa ini pasti selalu ada risiko dalam pekerjaan. Iya. Kepuasan pelanggan itu selalu menjadi risiko. Nah, kita awal memulai, saya cerita sedikit mungkin. Iya. Agak boleh. Lucu pas sih. Maju. Agak sedikit lucu. Kita lucu atau tidak tahu. Tapi pasti lucu. Karena kita tidak punya kemampuan itu sebenarnya. Jadi ketika waktu itu istri sendiri yang garap pekerjaan. Ini ada pelanggan satu, dia ini
dia mau nikah ini. Iya, iya. Dia mau nikah, dia kasih celana. Iya, iya. Itu yang kerja. Celana istri ini kan lawannya kan busana Perempuan. wanita. Jadi untuk celana memang agak sedikit terbatas pengetahuan. Hanya saya orang yang paling Percaya diri. Saya bilang, ambil saja itu pekerjaan, ambil aja, nggak apa-apa. Kita belajar. Modelnya di YouTube, Pak. Iya, iya. Kita belajar. Oh, cara potong celana, cara ukur, cara ini. Percaya diri. Saya potong waktu itu. Saya tidak tahu apa-apa. Setelah potong aman. Istri jahit tahu, yang penting ada potongan. Iya, iya, iya. Jadi istri karena tidak tahu potong, Tidak ada niat untuk minta bantuan kawan untuk potong. udah percaya diri. Ini orang punya. Nah, setelah jadi selesai selesai jahit. Wih, menurut saya lihat, wih bagus mantap ini hari ya, paginya dia datang ambil, untuk sore dia mau untuk pemberkatan ini selalu untuk ini, pengantin. pengantin. Selalu untuk pengantin. Dia pulang sampai di rumahnya dia tes celana, dia keluar, ini semua ketawa. Dia bilang, ini kamu jahit di mana ini? Kok hasilnya model begini macam? Celana sudah mau jatuh ini. Ah. Kemudian dia pulang dari rumahnya, datang ini di tempat kerja. Dari masih di jalan di sebuah ini kamu jahit sembarang saja. Ini saya sore ini mau nikah ini, mau pakai celana ini. Iya, iya, iya. Oh, sampai istri nangis dimarahin. Marah toh, kena marah. Iya. Kena marah. Habis istri telepon saya kan di tempat kerja. Iya. Ini datang dulu. Ini orang ada mengamuk, marah-marah ini. Saya cuma tidak bisa lagi ini. Iya, iya, iya. Saya sudah kasih tahu ke dia, bilang kami akan ganti kembali Pak punya uang, kemudian kami akan kasih lebih uang untuk Pak beli celana baru. Iya. Pak coba kalau kepanjangan atau kebesaran atau ini datang untuk kita Potong lagi. Roy. Ya sudah, dia terima. Jadi sudah kasih tahu orangnya, sudah kalau begitu ya kasih saja. Nah, jadi istri kasih orang sudah, dia belilah celana baru. Ya, ya. Karena kepanjangan dia datang kasih kecil, kasih pendek lagi di tempat kita. Tapi masalahnya selesai. Masalah selesai. Jadi Bapak kalau yang pengantin yang mau nikah itu kalau sempat nonton, terima kasih. Sebelumnya minta maaf, itu ada salah-salah sedikit, tapi kami sampaikan terima kasih. Tapi beliau juga mengerti sebenarnya. Ya, dia mengerti. Tapi setelah itu besoknya dia datang lagi, dia mau cerita, dia tidak marah. Tidak marah juga. Ini pelanggan yang paling baik ini. Kalau sempat nonton, ya kasih komentar lah ini. Tapi itu ya itu jadi pengalaman yang untuk kita tantangan untuk kita belajar. Gitu. Kalau sampai saat ini masih ada komplain-komplain atau? Ya. Untuk sampai saat ini untuk komplain hampir-hampir tidak ada. Ya. Karena anak-anak kerja juga memang saat ini kita rata-rata mereka anak-anak ini toh, latar belakang SMK semua, punya basic untuk jahit. Jadi tambah kita bantu kasih belajar lagi, mereka sudah untuk jahitan sudah ini. Jadi untuk komplain-komplain sudah kita berusaha untuk meminimalisir yang komplain-komplain ya. Berarti sudah. Jika ada komplain masalah di mana kita atasi dan tidak boleh terjadi untuk yang berikutnya lagi. Siap, mantap. Jadi yang teman-teman yang mungkin bisa menonton itu bisa, kalau yang masih penasaran Amok Konveksi itu ada di mana, dia itu ada di seputaran Liliba, Kelurahan Liliba. Nanti alamat kita cantumkan di bawah sini. Siap, jadi Amok Konveksi di situ semuanya lengkap. Tapi yang menarik itu saya lihat, saya sempat ke sana dan pekerjaan itu nona-nona semua itu. Ideanya seperti apa itu? Ini begitu selera juga. Bukan, ini maksudnya kan sempat ke sana. Sempat ke sana beberapa kali. Ya. Buat saya itu bukan apa, tapi mempekerjakan perempuan, mereka kita lebih memandu mereka lebih mudah. Ya. Lebih mudah, terus ada masalah mereka tidak mengambil sikap-sikap yang ini. Iya. Saya orangnya menganggap
karyawan atau teman karyawan itu sebagai keluarga, Keluarga, teman kerja. Saya juga menganggap diri saya sebagai pekerja, pekerja. Oh iya. pekerja yang mempekerjakan juga orang lain di dalam. Gitu. Jadi antara mereka itu dengan ownernya itu dengan Kak Kedus aman ya berarti? Komunikasi dan Sejauh lain ini, santai, rileks, tidak terus. untuk situasi kerja memang kita sangat rileks, sangat ini. Tapi kalau ada hal-hal, saya orangnya target apa yang harus diselesaikan harus selesai hari ini sampai jam 1. Kita satu kali pernah selesai jam 2 malam. Oh ya. Tapi kemudian kita ada tambahan juga untuk mereka. Bonus begitu. Jam lembur kan itu anggap itu masuk dalam jam lembur. Artinya kita target pekerjaan harus selesai hari ini, harus selesai. Iya. Kalau kita sistem by order kan yang tadi saya bilang. Wah mantap. Gitu. Jadi ini dari pekerja menjadi pengusaha nih Kak Dus. Salah satu contoh. Tapi masih menganggap sebagai pekerja. Ini saya kira hal yang baik yang bisa kita pelajari dari Kak Dus. Mungkin ke depan pengembangan dari ini kan dari tahapan penjahit biasa, kemudian konveksi, ke depan seperti apa rencana besarnya selama konveksi? Ya, ini ya namanya setiap orang punya mimpi kan Mimpi. tidak salah, tapi Ya. tidak masalah. Namanya juga mimpi. Nah, kita target kita ke depan itu memang kita membuka satu usaha yang lebih besar, yang semuanya berada di satu atap, mulai dari desain, mulai dari potong, mulai dari jahit, kemudian finishing, termasuk bagian bordir berada di satu atap, dan memang butuh lahan yang cukup luas untuk kita. Itu juga modal yang besar. Kalau kita modal kecil kan tidak bisa, kita harus pelan-pelan. Gitu. Oke, untuk para penonton, mungkin apa yang bisa Kakak Dus sebagai owner Amo Konveksi meyakinkan bahwa kalau ke Amo Konveksi itu semua itu bisa diselesaikan dengan baik. Pekerjaan apapun, pesanan sebanyak apapun bisa diselesaikan. Itu apa yang bisa Kak Dus yakinkan kepada penonton kita? Oke. Baik, untuk berhubungan dengan kita usaha ini kan usaha jasa. Iya. Jadi tidak terlepas dari kepercayaan pelanggan. Ya. Itu kepercayaan pelanggan tidak terlepas dari kualitas, ketepatan waktu. Waktu harus tepat. Orang mau pakai kemudian belum selesai. Nah, itu ketepatan waktu itu penting untuk di kita punya usaha ini. Kemudian kerapian pekerjaan. Bagian finishing juga itu kerapiannya sangat dibutuhkan. Sehingga ketika mulai dari potong hingga sampai keluar dari pintu untuk ke pelanggan itu sudah dalam pakaian yang sudah siap pakai. Ya. Sehingga untuk saat ini kemampuan kita dalam satu hari kita bisa menggarap ya 40 sampai 50 pieces pekerjaan untuk kemeja. Iya. Kita pernah menggarap lumayan sih yang masuk. Nah, begitu kita dikejar waktu juga harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nanti kita selesai tepat waktu juga. Jadi kira-kira penonton ya Pesona NTT Podcast ya ke Amo Konveksi sudah pasti bahwa pekerjaannya tepat waktu selesainya, kerapihan, kemudian kepuasan ya. Kepuasan itu pasti dijamin. Jadi yang salah pasti akan diperbaiki. Kalau misalnya kurang puan pasti ganti uang. Itu contoh tadi diganti. Kalau itu kita ganti uang. Jadi itu kelebihan dari Amo Konveksi. Kemudian mungkin yang paling terakhir ini untuk anak muda kita saat ini penting nih. Mudah-mudahan ini menginspirasi anak muda untuk menjadi wirausahaan baru ya. Jadi mungkin apa? Kalau ya, ini sebagai sebuah bahasa yang saya tapi kalau ingin memulai suatu usaha jangan dulu memikirkan masalahnya. Ya. Karena masalah itu akan kita temukan saat kita memulai. Ya. Nah,
Jadi pikir mau kerja apa, mau menulis apa, mulai saja. Nanti masalahnya akan kita temukan saat kita mulai menjalankan usaha itu. Jadi kemudian dalam menjalankan sebuah usaha, jangan lupa berdoa juga. Ya. Karena apa yang kita jalankan kalau tanpa dukungan doa itu saya yakin bahwa semuanya pasti akan sia-sia. Oh. Doa itu penting. Nah, kemudian rajin itu penting. Orang bisa belajar, tapi kalau pemalas tidak bisa. Nah, yang paling utama itu adalah rajin. Rajin dulu, belajar itu kemudian. Nah, itu yang penting rajin dulu. Oke, terima kasih banyak Kak Dus untuk waktunya kita Sama-sama. sharing-sharing selama 30 menit ini. Jadi ada pesan dari Kak Dus, kalau memulai usaha, mulai saja dulu, jangan pikirkan masalah. Yang kedua itu berdoa, sudah pasti harus rajin berdoa. Yang ketiga itu rajin juga. Saya kira itu penting untuk anak-anak muda. Mungkin sekian dulu episode kali ini. Kita akan bertemu lagi dengan banyak orang-orang hebat yang ada di NTT sini. Kita akan kupas tuntas di sini. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Saya kira itu. Sampai jumpa. Aduh, terima kasih.